Kita bertemu lagi dalam Jazz pada malam hari ini dan pada malam hari ini saya akan membawakan tentang Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Hal yang akan dibahas ini ada dua sebenarnya. Pertama ini mengenai penyembuhan mertuanya Petrus, terus yang kedua adalah tanda yang diberikan oleh karya penyembuhan dan pengusiran setan. Nah, lanjut. Mengenai penyembuhan mertua Petrus nih pertama. Injil Sinoptik secara kompak mereka mengisahkan penyembuhan ibu mertua Petrus. Tapi namanya juga Injil Sinoptik karena memang sama-sama ya memberikan sinopsis itunya ya. Dan makanya juga isinya banyak yang mirip dibandingkan kalau dengan Injil Yohanes gitu ya. Nah, di sini kita lihat sini. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Lalu di Markus dibilang ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Lalu yang ketiga di Lukas diomong gini. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Jadi di sini dengan beberapa detail yang berbeda, Injil Sinoptik berbicara tentang ibu mertua Simon Petrus yang sakit. Saya sebenarnya akan langsung ini aja lah, karena memang sebenarnya agak straightforward ya untuk ini. Di sini kita lihat ya, aku ngambil yang dari Lukas, meskipun di Markus juga ada sih. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Di sini saya mau garis bawahi tentang orang lain meminta Yesus untuk menyembuhkan. Jadi ini merupakan suatu pentingnya doa syafaat. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung nih doa syafaat itu apa sebenarnya? Mungkin apalagi yang mungkin yang nggak pernah tergabung ke suatu PDPKK ya misalnya. Doa syafaat itu adalah mendoakan orang lain. Kita mendoakan orang lain ini, ya Tuhan semoga ketika kita misalkan, ya Tuhan semoga orang tua saya eh, pekerjaannya lancar. Semoga kakak-kakak saya eh, dilancarkan segala urusannya, belajarnya apa semacamnya semua. Misalkan pas mungkin dulu kita pas masih sekolah gitu ya, kita berdoa kayak gitu juga. Kakak-kakak kita masih sekolah, masih kuliah, masih apa. Kita ngomong seperti itu. Nah itu mendoakan orang lainnya itu adalah suatu doa syafaat. Dan di dalam suatu persekutuan doa, doa syafaat itu memang merupakan suatu pilar yang penting juga sebenarnya. Biasanya kalau dalam PD itu biasa selain ada pertemuan, maksudnya pertemuan PD seperti biasa gitu. Kalau di HOP ini kan hari Selasa biasanya ya. Itu selalu ada yang namanya juga doa syafaat gitu. Di situ kita mendoakan semuanya bagi orang yang butuh dukungan doa, orang lainnya lagi akan memberikan suatu dukungan doa. Kalau di Misa ada nggak? Nah, mungkin pertanyaan itu, di Misa ada nggak? Nah, di Misa tuh ada sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kita mau mengenalnya bukan dengan doa syafaat, tapi kita mengenalnya dengan doa umat. Makanya di situ kan bagi Bapak Paus, Uskup, para imam, diakon dan semua orang lainnya gitu, biarawati, ya Bapak kami mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Bagi negara kita, bagi apa, terus nanti mungkin biasanya nanti imam akan ngomong bagi misalkan saudara Leo yang sedang berulang tahun, bukan hari ini ya, misalkan misalkan saudara Leo sedang berulang tahun, untuk saudara Joshua yang mungkin sedang menghadapi ujian, misalkan saudara Bertus yang akan eh, gini dan semacamnya, saudara Ricardo yang ini. Nah, itu eh,
kan dibacain juga tuh. Nah, itu juga kita namanya melakukan doa syafaat. Karena maksudnya hal itu pun ada dasar Alkitabnya gitu. Di sini salah satunya yang salah satu dari sekian banyak contoh orang minta doa eh, melalui maksudnya meminta orang lain berdoa gitu ya, untuk wujudnya mereka gitu ya misalkan. Atau orang lain yang tanpa diminta pun berdoa pada Allah untuk orang lain ini, temannya orang lain ini dan semacamnya. Dan di sini kita lihat itu, maksudnya ini pentingnya doa syafaat. Makanya kita juga pun saling membantu dalam doa. Karena bagaimanapun juga doa itu bagi saya itu merupakan suatu bentuk kasih. Ketika kita mendoakan orang lain, itu kita pun mengasihi orang tersebut. Bahkan Yesus sendiri bilang mengasihi musuh kita ya. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu gitu. Itu kan sesuatu yang kalau menurut eh, spiritualitas Ignatian gitu ya, itu tuh berlawanan dengan kehendak kita, tapi kita mesti lakukannya yang secara itu namanya agere contra gitu, berlawanan, tapi kita mesti lakukan gitu, bukan karena munafik, tapi karena kita tahu itu hal yang benar gitu, hal yang seharusnya kita lakukan. Lalu menariknya lagi gini teman-teman. Eh, jadi setelahnya gitu ya, pegangnya tangan perempuan, lalu lenyap demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia, langsung bangun dan melayani eh, Kristus gitu ya. Nah, langsung bangun dan melayani Kristus inilah yang seharusnya menjadi contoh kita gitu. Ketika kita menerima eh, rahmat Allah, ketika kita menerima berkat gitu. Respon yang harusnya terjadi bukannya kita senang terus, wah kitanya melupakan segalanya dan semacamnya. Tapi respons yang seharusnya terjadi adalah kita melayani Kristus. Nah, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, kita nggak bisa balas apa-apa. Tapi kita bisa menunjukkan, kita bisa melakukan kehendak Allah, semuanya demi apa gitu semuanya. Demi kita bisa melayani Kristus gitu. Untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Apakah kita selama ini kalau pakai kalau bahasa Inggris ya, take things for granted. Apakah selama ini kita, oh ya memang sudah seharusnya. Tapi kita kadang nggak sadar kalau kalau misalkan satu hal hilang, itu baru tahu, oh ternyata itu penting ya. Oh ternyata tuh saya kalau misalkan hal ini nggak ada, hal ini tidak berjalan dengan baik, saya itu juga repot. Kita mikirnya kadang selama ini enak-enak aja, semua udah diurus. Begitu tiba-tiba kita hanya mesti ngurus diri dan semacamnya, kita baru berasa, oh inilah tanpa orang itu, tanpa hal ini, kita ternyata nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya at least tidak bisa ngapa-ngapain dengan baik. Dan semua itu yang memastikan semuanya itu berjalan semuanya apa sih? Bapak Ibu teman-teman semua. Yang memastikan semuanya itu adalah Allah. Jadi apakah kita masih take things for granted untuk kita renungkan? Nah, sebenarnya kalau untuk poin pertama, dua poin itu aja sebenarnya yang jadi eh, apa ya? Dua hal itu yang bisa kita ambil. Sementara sini mungkin ada sedikit detail menarik aja lah tentang kayak aku ngelihat bahwa pada Injil Matius nih sebenarnya Yesus berinisiatif gitu ya menyembuhkan ibu mertua Petrus gitu ya. Beda dengan dua Injil sinoptiknya yang dia ada orang lain minta untuk menyembuhkan, meskipun belas kasih Allah itu tuh tidak akan terbatas
ada yang minta, gak minta, jika Allah menghendakinya, Allah akan memberikan belas kasih. Nah, lalu menariknya bahwa Lukas itu pun menempatkan peristiwa ini sebenarnya sebelum dengan peristiwa perkenalan tanda kutip dengan Simon Petrus. Jadi Simon Petrus itu yang kejadian eh, apa ya disuruh bertolak ke tempat yang lebih dalam, nangkap ikan banyak-banyak banget sampai penuh kapal gitu ya. Itu sebenarnya kalau dalam kronologi babnya ini sebenarnya itu setelah setelah ibu mertua Petrusnya disembuhkan. Mungkin hal ini dituliskan supaya jadi latar belakang Simon Petrus itu nurut sama Yesus karena Simon Petrus lihat Yesus, wih, ini orang bisa nyembuhin ibu ibu mertua saya gitu. Jadi ketika dikasih permintaan yang eh, tanda kutip mungkin nggak masuk akal bagi nelayan gitu ya, kan udah siang hari, ya udah kamu tolak ke tempat yang dalam aja, itu kata Yesus. Kan mungkin menurut saya sih bukan bukan nelayan, bukan tukang mancing ya, tapi saya mungkin berpikir kalau bayangkan jadi Petrus, ini saya udah malam-malam, saya udah lebih ngerti nih daripada ente, nggak dapet ikannya gitu, nggak dapet, nggak ada sama sekali. Itu kan kurang lebih parafrasenya seperti itu. Tapi begitu, tapi jawaban Petrus setelahnya adalah, tapi karena engkau yang memintanya, maka kami lakukan. Dan setelahnya, dan beneran setelah kejadian itu, akhirnya kan Simon Petrus itu mengikuti Yesus. Jadi latar ibu Simon ini ibu mertua Simon yang disebutkan ini bisa jadi merupakan suatu latar kenapa Simon Petrus itu nurut sama Yesus gitu. Nah, dari sini juga sebenarnya kita tahu bahwa Simon Petrus itu mempunyai istri. Meskipun menurut tafsiran, menurut bapak gereja gitu ya, kemudian setelah dia dipilih jadi rasul, dia meninggalkan istrinya, fokus ke pelayanan dia sebagai seorang rasul. Sebenarnya mirip dengan ini ya, kalau saya boleh komentar sedikit, eh, imamatnya ortodoks sebenarnya. Kalau di kita kan orang Katolik, memang orang imam tuh tidak menikah gitu kan. Meskipun sebenarnya itu pun karena disiplin sebenarnya. Karena dulu-dulu sebenarnya masih boleh nikah. Em, tapi ortodoks itu eh, pilihannya gini, antar boleh nikah ataupun nggak nikah. Tapi kalau seandainya imamnya nikah, dia harus nikah dulu, baru ditabiskan sebagai imam. Nggak boleh dia ditabiskan sebagai imam baru nikah, nggak boleh. Karena kalau kayak gitu, dia harus melepaskan imamatnya. Demikian yang saya tahu tentang ortodoks. Maka dari sini kita dapatkan dua hal sebenarnya. Pentingnya doa syafaat bagi sama dan respons yang tepat dari kita yang sudah mengalami rahmat Allah adalah siap bersedia melayani. Itu yang poin pertama. Poin kedua, ini tentang penyembuhan dan pengusiran setan. Sama nih, Injil Sinoptik juga ngomong nih soal penyembuhan dan pengusiran setan secara kompak gitu. Jadi menjelang malam, ketika matahari terbenam, semua orang itu bawa pada Yesus, baik orang kerasukan setan, Yesus mengusir roh-roh itu, menyembuhkan orang-orang sakit, ya. Di sini juga Markus bilang dibawa semua yang sakit dan kerasukan setan, eh, dan Lukas bilang juga sama nih seperti itu. Pertanyaannya, mengapa dilakukannya menjelang malam gitu, setelah matahari terbenam? Karena kalau teman-teman Bapak Ibu lihat itu sebenarnya latar waktunya itu adalah akhir dari hari Sabat sebenarnya, ketika matahari terbenam itu. Dan seperti di beberapa kejadian lainnya itu, eh, orang itu kan pada mengikuti tradisi Yahudi itu tidak memperbolehkan menyembuhkan orang ketika hari Sabat. Makanya waktu itu pas kapan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit ketika hari Sabat, orang ahli Taurat kan udah pada ancang-ancang, wah ini orang nih melanggar hari Sabat tidak boleh, tidak boleh, nanti ditangkap.
Kan makanya juga supaya nggak kena masalah orang-orang nunggu matahari terbenam ganti hari dulu. Ya lupa gantinya itu bukan pas jam 12 malam ya, tapi ganti harinya itu pas matahari terbenam. Nah, jadi ketika matahari terbenam kan udah bukan hari Sabat. Nah, gara-gara itu mereka pada bawa semua. Pertanyaan selanjutnya adalah gini, yang lebih mendasar lagi adalah kenapa Yesus melakukan semuanya itu gitu. Nah, pertama ini penunjukan bahwa mujizat Yesus ini tidak terbatas pada sedikit orang. Jadi Yesus nggak cuman ya ini ke pernikahan di Kana aja nih, kebetulan kerabatnya, kerabat atau teman atau lupa lah, pokoknya yang diundang gitu ya, atau yang cuman kelihatannya dikit doang gitu ya. Tapi ini mujizat Yesus, penyembuhan, pemulihan, pelepasan semuanya itu terbuka bagi semua orang. Dan yang kedua adalah menunjukkan bahwa dirinya itu adalah Mesias gitu. Meskipun sebenarnya perhatikan hal itu baru dipahami oleh iblis saja. Jadi pada saat itu orang-orang eh, Yahudi ngehnya cuma Yesus orang sakti. Tapi ya, mereka nggak ngeh kalau Yesus itu ada anak Allah, Yesus itu adalah Mesias. Dan sebenarnya mereka nggak nyampe situ. Cuma maksudnya, oh ini nabi nih, nabi gitu, orang sakti dan semacamnya. Nah, tapi yang lebih mendasar adalah Yesus itu adalah penggenapan firman Nabi Yesaya gitu. Karena dibilang hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Meskipun sebenarnya Matius ini menggunakan teks yang Masoretik ya. Teks Masoret bukan Septuaginta. Di Yesaya 53 ayat 4. Matius itu dia sebenarnya mainin kata sebenarnya. Mungkin sedikit kritik teks ya. Dia tuh ngomong memikul, carry, take away gitu ya. Carry dan take away ini dalam bahasa sananya itu memikul dan mengambil gitu ya. Itu tuh kurang lebih sama gitu. Nah, jadi makanya ketika Yesus pun mengambil penyakit dari mereka gitu ya, itu tuh yang dipakai oleh Matius untuk dia menggambarkan inilah penggenapan dari Nabi Yesaya gitu. Permainan kata dari dulu, pas Mario juga sama, kita lihat tentang eh, roh dan angin gitu. Kata yang digunakannya sama gitu. Nah, itu yang di Injil Yohanes waktu itu kalau nggak salah. Jadi memang mesti diakui secara memang dengan bantuan Roh Kudus ya. Aspek sastrawi dari Injil itu tuh menurut saya indah sih. Nah, meskipun sebenarnya kelemahan yang dimaksud ini sebenarnya dipahami dalam sebagai konteksnya itu sebagai dosa gitu ya sebenarnya. Tapi Injil Matius itu menekankan juga bahwa ini tuh maksudnya juga penyakit fisik. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa Yesus melarang iblis untuk berbicara mengenai dirinya? Iblis pun mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Tadi juga yang disampaikan Leo juga sama tuh. Engkau yang iblisnya, engkau anak Allah, buat mau ngapain, mau apa gitu. Kalau nggak salah tadi kayak gitu ya, kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, maksudnya kenapa iblis dilarang untuk berbicara mengenai dirinya? Kan benar, benar bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, Allah melarang mereka berbicara itu supaya mereka tidak menaburkan kejahatan melalui perkataan di tengah karya Allah. Ketika Yesus hadir, ketika Yesus berkarya, ketika dan gak mau karya itu dirusak gitu dengan, meskipun iblis itu tahu, tapi kan tahu kan tidak sama dengan percaya gitu lah. Tahu itu tidak sama dengan melaksanakan. Tahu itu tidak sama dengan em, apa ya, mengimani dan semacamnya gitu. Bisa aja kan nanti kata-katanya ditwist, diputar balikan. Kita mendapatkan suatu pemahaman yang mungkin sempit, pemahaman yang dangkal. Kita tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, tapi karena perkataan iblis kita mungkin nggak kenal lebih dalam lagi tentang Yesus anak Allah yang seperti apa sih gitu kan. Nah, dan mengajarkan kita untuk tidak mendengarkan iblis.
meskipun mereka terdengar membicarakan kebenaran. Ini kata Santo Athanasius Apostolik. Mungkin di sini ada yang pernah dengar ya, mungkin di suatu tempat gitu, eh, ada orang kerasukan eh, setan gitu ya, dan diwawancara tentang Yesus Kristus, gitu. Nah, apakah perkataannya itu karena gini, teman-teman, Bapak Ibu, kalau kata Santo Cyrillus gitu ya, apakah kita sungguh bisa mengenal terang dari perkataan yang gelap gitu? Apa yang mereka omongin bisa jadi bukan suatu kebenaran yang utuh, cuman benar sebagian, tapi sebagian lagi merupakan suatu dusta. Jadi memang kita mesti kalau ketika ada hal tersebut gitu, apalagi yang kita tahu ini bahwa ini roh jahat yang masuk ke situ, kita mesti berhati-hati karena sesungguhnya melalui Roh Kudus lah kita bisa mengenal pengetahuan yang sejati gitu, bukan roh jahat. Ketika ada orang berkata-kata dengan Roh Kudus, ketika kita mendapatkan pengetahuan dari Roh Kudus, barulah em, kita bisa paham bahwa itu tuh hal yang benar. Itu pun aja masih mesti kita kritisi lagi. Kita mesti uji lagi. Bener nggak ini dari Roh Kudus? Roh Kudus aja diuji. Apalagi kalau yang jelas yang itu kerasukannya roh jahat gitu. Saya tidak akan komentar itu terjadi di mana ya, Bapak Ibu. Tapi kita lebih mesti melakukan discernment. Apakah benar itu Roh Kudus atau Roh Kuda? Atau Roh Kudus atau roh jahat gitu. Nah, dan aspek terakhirnya adalah semua ini menandakan kerendahan hati dari Kristus, biar kemuliaannya pun tidak serta-merta dinyatakan oleh lidah-lidah yang tidak murni. Nah, oh ya, tentang pengusiran setan itu biasa dikenal sebagai eksorsisme, ya, tindakan gerejawi untuk meminta dengan penuh kuasa dan terbuka kepada Allah dalam nama Yesus untuk mengusir setan dari suatu orang atau benda dan melindungi orang atau benda dari kuasa jahat. Nah, ketika kita dibaptis dan peneguhan jadi baptis itu tuh ada yang namanya ritus pengusiran setannya juga, minor exorcism. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu teman-teman, cuman uskup atau imam yang ditunjuk oleh keuskupan yang dapat mengusir setan. Jadi bukan sembarangan orang bisa mengusir setan gitu ya. Saya tidak akan berbicara pengusiran, eksorsisme, pelepasan atau apa itu pembahasan untuk lain kali lah. Dan mungkin ada seminar khusus juga ya. Tidak, tidak bisa nih dalam waktu 15-20 menit kita tahu bedanya persis gimana. Tapi ya secara umum hanya uskup atau imam yang ditunjuk untuk eksorsisme besar, major major exorcism. Kalau minor exorcism, ritus pengusiran setan ketika sungguhkah saudara apa yang kalau nggak salah ini ya melawan yang kehendak iblis dan semacamnya gitu, saya lupa sih jujur. Tapi ya itu ada pas peneguhan janji baptis ya. Dari sini kita dapatkan satu hal. Karya penyembuhan dan pengusiran setan menandakan Yesus adalah Mesias. Meskipun demikian, Yesus tidak mau membiarkan kita mengenalinya melalui perkataan iblis. Jadi ada tiga, gitu ya, Bapak Ibu, yang kita dapatkan. Pertama, pentingnya doa syafaat bagi sesama. Terus kedua, respons yang tepat dari kita yang sudah mengalami rahmat Allah yang siap bersedia melayani Allah. Karya penyembuhan dan pengusiran setan menandakan Yesus adalah Mesias. Meskipun demikian, Yesus tidak mau membiarkan kita mengenalinya melalui perkataan iblis. Jadi bukan asa, yang penting saya terkenal, yang penting saya apa. Tapi Yesus mau
yang mengakuinya itu sungguh berasal dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, jadi ini ada review dikit ya mengenai tadi yang poin-poin yang kita sampaikan, kami sampaikan. Yesus tampil di Galilea. Tuhan Yesus memulai pelayanan publik setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, agar ia tidak merendahkan pengajaran Yohanes, tapi justru mengukuhkannya dan membuktikan bahwa Yohanes adalah saksi yang benar. Yesus ke Galilea untuk menghindari penganiayaan yang belum saatnya, menjangkau lebih banyak orang dan menggenapi nubuatan. Gereja adalah benih serta awal kerajaan Allah di dunia. Oleh iman akan kabar gembira Injil dan oleh pembaptisan, orang menyangkal yang jahat, tobat, dan memperoleh keselamatan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum eh, memberikan hal seperti ini. Yesus mengajar dengan kuasa dan otoritasnya, simbol kedaulatannya sebagai firman yang hidup. Pengakuan tanpa ketaatan adalah kosong. Yesus tidak hanya mengusir setan, ia juga membangun kerajaan dan kita adalah pasukan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Pentingnya doa syafaat bagi sesama, respons yang tepat dari kita yang sudah mengalami rahmat Allah adalah siap bersedia melayani Allah. Karya penyembuhan dan pengusiran setan menandakan Yesus adalah Mesias, tapi Yesus tidak mau membiarkan kita mengenalinya melalui perkataan iblis. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Coach Jos dan juga Mas Vertus untuk materinya pada malam hari ini yang luar biasa ya. Banyak sekali, walaupun pendek bacaannya, tetap banyak yang bisa kita pelajari sebelum itu bisa bawa pulang. Nah, untuk teman-teman sekalian, apakah ada tambahan? Apakah ada kesaksian ataupun pertanyaan terkait bacaan pada hari ini ataupun eh, terkait hal-hal yang lainnya yang setema? Boleh silahkan. Baik, kalau nggak ada, kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Ini adalah kontak kami di YouTube rekaman Just House of Praise. Banyak sekali archive-nya. Kemudian Instagram House of Praise dan TikTok house.of.praise.bandung. Pengumuman, ada dua pengumuman. Yang pertama adalah Selasa besok 17 Juni jam 19 ada fellowship ya offline. Kemudian Selasa 24 Juni minggu depannya persekutuan doa offline di Bandung Maulana Yusuf nomor 5. Dan kita akan bertemu lagi di Jazz episode 116 di 26 Juni ya, itu hari hari Kamis jam 19. Kemudian pengumuman yang kedua, ini adalah acara yang diadakan gitu ya oleh House of Praise bertemakan New Life in the Spirit. Ini terletak diadakan di Bumi Sili Asih di Bandung gitu ya, di pusat pastoral di 13 sampai 15 Juni. Jadi ini besok nih kayaknya ya. Besok Jumat sampai sampai besok Minggu ini. 13 sampai 15 Juni. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti silahkan eh, mengisi registrasi dan juga bayar sebesar 150.000. Selanjutnya kita akan tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, izinkanlah kami datang kepadamu. Hati kami dingin. Tuhan, hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa, bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal. Hati kami lemah, kuatkanlah dengan roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong, penuhilah dengan kehadiran ilahi. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu. Milikilah hati kami selalu dan hanya untuk-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.